Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan podcast 12 IPS 4. Saya di sini Evan Indonesia. Hari ini kita kedatangan tamu yaitu MVP Febrian dan juga Badrus Soleh. Hai guys. Nah sebelumnya kan sebelum ada pandemi itu kita ada pengumuman bahwa libur 2 minggu dikarenakan kakak kelas kita ujian. Bagaimana perasaan kalian pada saat itu? Ya tentunya senang dong kan kita kan sebagai siswa gitu. Apalagi dengar libur 2 minggu kan pastinya kan sangat excited gitu menyambut liburan. Terus nggak tahu gitu kalau endingnya itu bakalan libur 2 tahun. Akhirnya dari rasa senang itu menjadi bosan kelamaan di rumah karena libur 2 tahun itu. Ya. Menurut Badru bagaimana? Ya perasaan saya sama dengan Ian, senang awalnya senang karena libur 2 minggu karena terlalu lama jadinya bosan juga. Tapi kan dulu kan waktu sebelum libur 2 minggu itu ya saya kan juga masuk tuh waktu sebelum libur itu karena disuruh masuk. Tapi ternyata waktu itu diliburkan jadi saya kembali di rumah. Apa kalian juga seperti itu? Iya sama. Saya sudah pakai seragam nih gini, sudah siap mau berangkat sekolah gitu. Di grup kelas taunya disuruh pengumuman katanya libur 2 minggu gitu awalan karena ada COVID. Akhirnya kan semua siswa itu di grup tuh kayak seneng gitu. Ya. Tapi teman-teman juga ada yang sekolah disuruh pulang katanya. Ya, saya waktu itu jalan dari sekolah, ada teman saya bilang jalan libur. Akhirnya pulang kan senang kan itu kan? Iya sih, kita pasti ngalamin kesenangan itu pada saat karena kan kita butuh refreshing juga kan, Iya. pasti butuh liburan kayak gitu juga. Tapi pas sudah tahu kalau libur selama beberapa tahun, awalnya kita kan nggak nyangka Iya. kalau itu lebih dari 2 tahun, iya, 2 bahkan minggu. sampai 2 tahun kayak Iya. gitu. Terus selama pandemi itu kan kita belajar dari rumah tuh online. Itu menurut kalian itu aktivitas apa aja sih yang kalian lakukan pada saat itu? Ya kalau aku sih nggak ada sih selain rebahan gitu, buka tutup WA sama lihat-lihat info dari grup kelas gitu, takutnya ada tugas apa gitu. Ya selebihnya ya main HP itu dah. Ya sama saya juga seperti itu. Tapi ya, pernah gak sih kalian tuh waktu ujian, waktu masih pembelajaran online? Kan pasti ada waktunya masing-masing kan, waktunya itu dipersingkat itu kan. Biasanya jam pelajaran itu 45 menit, sekarang jadi 30 menit kan. Itu pernah gak sih kalian ada tugas, misal tugasnya itu jam 8, pembelajarannya kan sampai jam 9. Itu kalian udah dikasih tugas sama bu guru, terus kalian udah ngerjakan, sebelum jam 9 kalian udah selesai gitu ya. Tinggal 30 menit misal waktunya. Tapi tiba-tiba orang tua kalian ngomong, bantuin dulu ibu dong gitu. Tapi kalian bilangnya ke ibunya itu masih belajar bu gitu. Pernah gak? Pernah karena kan kalau udah kayak rebahan gitu, misal lihat tugas gitu atau main sekolah HP terus dipanggil tuh kayak mau jalan itu kayak males gitu. Nah, gak enaknya itu kalau pas ngerjakan enak-enaknya dipanggil. Jadi gak enak. Itu kayak gak nyambung lagi sama pelajaran kan? Iya, apalagi pas pelajarannya tuh sulit kayak sastra Inggris gitu, sulit banget. Ekonomi apalagi. Tapi ya pasti di saat pembelajaran pandemi ini ada kesenangan buat kalian, ada juga kerugian buat kalian. Kalau kesenangannya itu apa buat kalian? Kalau kesenangannya sendiri tuh ya kita bisa berlama-lama di rumah, kita bisa keluar meskipun dari pemerintah kita nggak boleh keluar ya kan, namanya juga anak-anak desa, remaja kan? gitu kan pastinya mau keluar. Tapi kalau nggak senangnya itu kita kayak kesulitan uang gitu. Apalagi kan kalau udah sekolah itu kan kita Nggak ada uang saku. Iya, nggak ada uang saku gitu. Pemasukan itu pasti nggak Berkurang. ada. Kurang sangat kurang. Ya. Apalagi kan kalau misalnya ngerjain tugas, kalau masalah pandemi itu kita ngerjainnya itu entah nyontek, entah ngerjainnya itu kita sambil rebahan, nggak ada yang tahu. Iya. Itu keuntungannya. Dan juga kita pasti selama ngerjain tugas gak mungkin gak ada kegiatan lain kayak scroll TikTok, itu pasti Ya, pasti dilakukan. ada. Setiap malam itu pasti. Ya kalau misalnya kerugian buat kalian itu kan pasti gak ada apa ya, pembelajarannya itu banyak yang gak masuk itu kan ya. Iya. Terus kita libur dari kelas 10 tiba-tiba PTM terbatasnya kita dilakukan waktu udah kelas 12. Kesulitan itu bisa kalian atasi, cara mengatasinya itu gimana sih menurut kalian? Yang enggak ada sih ya, kita belajarnya itu di paruh waktu aja gitu. Misal sekarang belajar, nantinya ya scroll HP gitu aja.
Cuman kalau PTM-nya itu kan apalagi nih ya, PTM-nya itu kayak 1 bulan kan 4 minggu. Nah itu kan kita dibagi jadi 3 angkatan kan, kelas Iya. 10, kelas 11, kelas 12. Itu kan menurut saya itu kan kayak kurang gitu. Apalagi kan kita kelas 12 kan lebih baik online semua gitu ya. kan ya. Kalau misalkan Masuk semua. kita masuk gitu ya, minimal lah kita masuk bareng adik kelas 10, atau nanti minggu berikutnya kita masuk bareng kelas 2, kelas 11 gitu. Yang penting kita itu selalu masuk gitu. Kalau adik kelas mah biarin aja gitu, masuk 1 minggu udah apa-apa gitu. Iya, dikarenakan kan kalian kita itu Udah mau kelas lulus 12 gitu kan, ya. udah mau lulus. Jadi, terus pembelajaran itu iya. kurang. Apalagi kan kalau belajar online gitu, kadang guru tuh cuma ngasih soal aja atau materi aja, tapi nggak pernah dijelasin gitu. Mungkin ada sih beberapa yang pakai Google Meeting gitu. Percuma kan kalau pembelajaran pakai video, kan gurunya nggak memberi pelajaran yang Penjelasan gitu ya, iya percuma. Nah, berarti kesulitannya itu juga karena kurang penjelasannya, kurang pemahamannya gitu kan. Apalagi yang hitung-hitungan kayak matematika, ekonomi gitu kan. Tapi yang paling bingung kan pelajaran apa sih dari kalian? Menurut aku sih pembelajaran yang paling bingung itu ya sastra Inggris sama seni budaya kan. Kita kan orang Indonesia, pasti kan kita nggak tahu gitu kan bahasa Inggris. Ya pasti itu membingungkan. Kalau seni budaya itu yang membingungkannya itu kan kita dikasih tugas video, kita disuruh 2 gerakan teater. Kita kan nggak tahu kan gitu 2 gerakan teater. Kita scroll di YouTube tuh juga kadang nggak ada gitu. Kita nanya ke teman juga nggak tahu gitu. Iya, kurangnya itu berarti kurang pemahamannya. Iya. Ya, pemahaman kita itu kurang sama materi yang sudah disampaikan sama Bu Guru dikarenakan pembelajaran online tersebut. Terus kayak gimana ya? Pasti kayak kalau pandemi ini ada beberapa anak atau beberapa orang yang memanfaatkan internet gitulah pada saat masa pandemi, entah itu buat TikTok dan lain sebagainya. Apa kalian juga buat TikTok? Ya kalau buat sih buat kenangan-kenangan pas sebelum COVID itu, tapi nggak FYP. Bukan iPhone, bukan FYP jadinya. Gak pakai iPhone. Nggak pakai iPhone dan FYP jadinya. Mungkin Mas Badru ini juga by fam. Mas Badru ini pas ada COVID itu juga pakai meluangkan waktunya itu dengan usaha. Dengan usaha, jadinya dengan liburnya karena COVID ini saya buka usaha, jadinya ada pemasukan gitu. Kalau aku sih enggak, aku paling cuman ya seperti Rebahan. rebahan aja gitu. Kalau ada butuh apa ya minta uang gitu. Sama. Kan soalnya kan belum kerja gitu, sorry ya guys, belum kerja guys. Alhamdulillahnya ya Kak, kan semenjak ada COVID 2 tahun itu alhamdulillah saya itu nggak pernah terdeteksi COVID gitu. Yang penting kan kita sudah vaksinasi gitu. Kakak-kakak dua ini sudah vaksinasi tak? Alhamdulillah sudah semua. Kan semua murid SMA penting sudah vaksinasi semua dan alhamdulillah nggak ada yang terjangkit COVID kan? Iya, alhamdulillah. Soalnya saya nggak tahu kan pas vaksinasi di sekolah itu saya vaksin mandiri di rumah gitu. Sama, saya biasa. juga vaksin di puskesmas di rumah juga, tidak di sekolah. Kalau saya di sekolah, Kak, aku minum dulu ya, Kak, haus soalnya. Boleh, itu ada di depan kamu. Iya, iya, iya. Pak. Haus, Kak, ngomong-ngomong terus kan, Iya. nggak minum. maaf batu-batu. Udah apa-apa. Halo. Ya kalau gitu ya, mungkin cuma segini aja pembahasan kita tentang masa pandemi saat Pasca COVID pembelajaran kita. pembelajaran online kita. Karena kakak-kakak ini kan juga pasti memiliki kesibukan hari Iya, ini dan iya. waktunya juga. Ya kan, juga- semua no tugas itu, Kak. Iya kan, pasti ada Iya. yang belum selesai Iya. tugasnya. Ya udah kalau gitu, sekian podcast yang kami tampilkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye Dadah, guys. guys.